Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Ku berikan hati. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, sekalipun kami terpisah di satu tempat yang lain dengan saudara-saudara kami seiman, tetapi kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk beribadah. Dan saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Untuk kami dapat mengatasi krisis kehidupan yang ada pada diri pribadi kami maupun keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu penyampaian firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengatasi krisis kehidupan. Apa arti kata krisis? Krisis adalah keadaan yang genting. Kalau kita berbicara tentang keadaan yang genting, biasanya berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan situasi yang sangat suram, misalnya masa depan. Keadaan yang genting itu juga berbicara tentang sebuah kemelut yang terjadi. Itu arti kata krisis yang pertama. Arti kata krisis yang kedua adalah keadaan yang berbahaya. Misalnya berbicara tentang sakit, penyakit, tentang penderitaan yang dialami oleh orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis. Dampak virus COVID-19 ini juga membawa krisis. Bukan hanya tentang krisis darurat kesehatan saja, melainkan krisis-krisis yang lain. Contoh krisis sosial. Angka kemiskinan sampai bulan ini tercatat cukup melonjak. Bahkan pengangguran itu sudah 2,1 juta orang yang menganggur karena di PHK. Kita melihat tindakan kriminal sudah mulai marak. Ini krisis sosial. Lalu krisis ekonomi. Perusahaan sudah mulai merugi. Perusahaan ditutup. Bahkan ada perusahaan yang gulung tikar karena dampak virus corona ini. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar juga tidak stabil. Lalu krisis damai sejahtera. Ada banyak orang tidak tenang. Ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang bingung. Ada banyak orang cemas. Ada banyak orang takut. Lalu krisis sukacita. Tidak ada lagi ucapan syukur yang keluar dari mulut atau bibir dan mulut orang-orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga mengalami sebuah keadaan yang genting atau berbahaya? Atau boleh saya katakan, apakah kita juga sedang mengalami krisis dalam kehidupan kita? Apakah itu masalah? Apakah itu pergumulan? Apakah itu sebuah kondisi yang menekan hidup kita? Sehingga hal itu juga dirasakan berat dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mengalami dampak bencana virus COVID-19 ini? Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita kehilangan sukacita, kita menjadi bimbang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi krisis-krisis kehidupan yang demikian? Kita akan belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari perikop ini. Perikop ini menceritakan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini, diceritakan ada satu keluarga yang sedang mengalami krisis karena
kehabisan anggur. Di Palestina, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta Yahudi. Anggur melambangkan keramah tamahan yang suci. Karena dalam sebuah pesta perkawinan tanpa anggur itu berarti tidak ada sukacita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika tuan rumah sampai kehabisan anggur, ini merupakan penghinaan yang tidak terhingga bagi kedua mempelai, bagi keluarga, dan juga pemimpin pesta. Ada sebuah situasi yang genting yang dihadapi oleh keluarga yang sedang mengadakan pesta perkawinan ini. Nah, dalam cerita ini, akhirnya keluarga ini keluar dari krisis atau situasi yang genting. Bagaimana mereka bisa keluar dari krisis? Mari kita akan melihat. Yang pertama, karena mereka mengundang Yesus. Mari perhatikan ayat yang kedua. Yohanes 2, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus diundang dalam pesta perkawinan itu. Dalam kasus ini, Yesus diundang dan bukan datang sendiri. Apa artinya mengundang Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu mengikut sertakan Dia dalam semua persoalan hidup kita. Kita memberi tempat bagi Yesus untuk berdiam dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persoalan apapun, dalam pergumulan apapun, dalam keadaan apapun yang menekan hidup kita, apalagi ditambah dengan dampak virus COVID-19 atau virus corona ini, mari kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Ikut sertakan Dia dalam krisis yang kita alami. Yesus mau menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Hal itu terjadi ketika Yesus menolong seorang keluarga sederhana supaya mereka keluar dari keadaan yang genting. Begitu juga dalam kehidupan kita. Cara kita bisa mengatasi atau keluar dari krisis kehidupan adalah mengundang Yesus dalam diri kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana mereka bisa keluar dari krisis? Mari perhatikan ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 8 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana mereka bisa keluar dari krisis adalah membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, masalah mereka adalah kehabisan anggur dan memerlukan anggur, membutuhkan anggur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan itu dengan air yang penuh. Ada 6 tempayan yang harus diisi. 6 tempayan itu kira-kira sekitar 700 liter air. Rasanya itu tidak masuk akal. Apa yang akan dilakukan dengan air sebanyak itu? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Dalam hidup kita seringkali kita mengundang Yesus untuk menolong kita. Mengundang Yesus untuk menyelesaikan segala persoalan kita, masalah kita, beban kita, keadaan kita, situasi kita, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita saat ini. Tetapi
kita tidak membiarkan Yesus bertindak menurut caranya. Cara yang sering tidak kita mengerti, bahkan cara yang kita tidak memahami. Kita lebih banyak mendikti Yesus supaya dia bekerja menurut cara dan pemikiran kita. Kalau hal itu seperti tadi, bagaimana kita bisa keluar dari krisis? Yang kedua, membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang tidak sama dengan persoalan kita, lakukanlah. Sebagaimana pelayan-pelayan itu, mereka membutuhkan anggur, yang dibutuhkan anggur. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk melakukan tindakan yang tidak masuk akal, yaitu mengambil air. Tetapi dari hal itu, kuasa Yesus dinyatakan. Misalnya Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kita hadapi adalah saat ini mungkin masalah ekonomi. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk setia ibadah. Lakukan. Loh Tuhan, masalah saya kan ekonomi. Mengapa saya harus setia beribadah? Jangan banyak tanya. Lakukan. Mungkin masalah kita karena kita kekurangan, hidup dalam kekurangan, tetapi Tuhan menyuruh kita supaya kita lebih setia untuk memberi kepada Dia. Jangan banyak bertanya. Lakukan. Mungkin persoalan-persoalan kita yang kita hadapi berat, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk melayani. Jangan bertanya. Lakukan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mereka keluar dari krisis. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana mereka bisa keluar dari krisis? Yaitu mereka menaruh iman pada Yesus. Mari kita lihat ayat 8-10. Maaf, ayat 9-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mereka menaruh iman pada Yesus. Nah, perhatikan tindakan mereka sebagai bentuk mereka menaruh iman pada Yesus. Yang pertama, mereka membutuhkan anggur, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu untuk mengambil air dan membawa itu kepada pemimpin pesta. Para pelayan itu belum tahu kalau air itu sudah menjadi anggur. Yang kedua, para pelayan itu belum mengenal siapakah Yesus, karena Yesus belum terkenal saat itu. Dan yang ketiga, mereka belum pernah mengalami atau menyaksikan mujizat Yesus. Dan Anda tahu ini adalah mujizat Yesus yang pertama. Tetapi mereka percaya apa yang dikatakan Yesus. Inilah iman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu beriman pada Yesus. Tindakan iman kita harus kita nyatakan seperti para pelayan itu. Nah, para pelayan saja yang belum pernah tahu siapa Yesus, mereka percaya. Apalagi kita yang sudah mendengar tentang Yesus, yang sudah membaca firman-Nya, yang sudah beribadah, melayani, setiap hari mengalami mujizatnya. Mestinya kita memiliki iman lebih dari pelayan-pelayan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita saat ini sedang mengalami krisis atau keadaan yang genting, kemelut dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, undanglah Yesus supaya Ia berdiam diri dalam diri kita. Ikut sertakan Dia dalam krisis yang sedang kita hadapi. Dan yang kedua, biarkan Yesus bekerja menurut caranya. Dan yang ketiga, taruhlah iman percaya kita
Biarlah firman ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, supaya dalam kehidupan kita pun dapat mengatasi krisis-krisis kehidupan yang ada pada diri kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya akan menyanyikan satu pujian ini dan Anda bisa menyanyi dalam hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena Engkau sudah berbicara kepada kami semua pagi ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Jikalau di antara saudara-saudara kami saat ini mereka sedang mengalami krisis dalam kehidupannya, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Allah melepaskan krisis-krisis itu dalam kehidupannya. Jemaat-jemaat boleh belajar dari pengalaman keluarga yang ada di kota Kana, di mana mereka boleh keluar dari krisis karena mereka boleh mengundang Yesus hadir dalam hidup mereka, menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap persoalan mereka. Biarlah jemaat-jemaat juga boleh membiarkan Yesus bekerja dengan caranya dan boleh menaruh iman pada Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Allah memberkati dalam hidup mereka, khususnya dalam situasi dan kondisi sekarang ini, dalam masa pandemi virus COVID-19 yang saat ini menyerang bukan dalam aspek kesehatan saja, tetapi aspek sosial, aspek ekonomi, krisis sukacita, krisis damai sejahtera, maupun krisis-krisis yang lain. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Slamet, berdoa Tuhan untuk keluarga Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, keluarga Ibu Ketut, keluarga Ibu Foni, keluarga Mas Agung, keluarga Ibu Isi. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sugeng, berdoa untuk keluarga Pak Rio, berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sunardi, keluarga Ibu Yohana, Ibu Ika, keluarga Pak Fitra, Pak Irman, Pak Kusno, berdoa untuk keluarga Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Pak Sutopo, Pak Erik, berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Wartono, Ibu Hesti, berdoa Tuhan untuk keluarga Mas Daniel, Mas Rudi, juga Mbak Yuni. Dialah
saudara-saudara kami ini terus dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, supaya mereka juga terus mengundang Yesus dalam hidup mereka dan selalu membiarkan Yesus bekerja dengan caranya dan menaruh iman pada Engkau saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah atas hidup Bapak, Ibu, dan saudara dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Tetap setia dalam memberi untuk Tuhan, tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.